Ada orang yang merasa bahwa kerisauan tentang pertambahan penduduk di dunia ini dilebih-lebihkan. Mereka mengemukakan bahwa kemajuan-kemajuan di bidang teknologi yang sangat mengagumkan akan dapat mengimbangi kepesatan pertambahan penduduk di bumi ini. Namun kenyataannya semakin kemari, semakin masuk di abad ke-21 ini, keadaan malah tambah runyam. Tidak ada satu negara pun yang dapat mengendalikan jumlah penduduknya seiring dengan kemajuan teknologi yang mereka jalankan. Mereka mungkin benar, tetapi para ahli yang telah mempelajari dan menilai pertambahan penduduk telah sampai pada statistik dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak-tidaknya mengerikan. Laporan tahun 1969 yang diberikan oleh sebuah panel kebijakan nasional Amerika Serikat berkenaan dengan penduduk dunia menyatakan bahwa kita sebenarnya masuk pada masa krisis penduduk dunia, apalagi di abad 21 sekarang, di era tahun 2020. Nah, ini adalah tanggung jawab dunia, dan bahwa hal itu sama pentingnya dengan perdamaian dunia. Laporan ini meramalkan bahwa jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 miliar 500 juta menjelang tahun 2000. Dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Karena penduduk dunia pada tahun 1968 berjumlah 3 miliar 400 juta. Maka apabila perkiraan itu benar, maka 30 tahun lagi jumlah penduduk dunia akan menjadi 2 kali lipat. Dan sekali lagi, ramalan ini ternyata benar-benar terjadi, atau perkiraan ini ternyata benar-benar terjadi di tahun 2020 sekarang. Nah, laporan yang sama juga menyatakan bahwa kesuburan yang meningkat dan angka-angka pertambahan penduduk yang tinggi ikut menimbulkan polusi, kepadatan, perluasan kota secara tidak teratur, dan berbagai gangguan psikologis di negara-negara yang sudah maju, dan mungkin berarti bahaya kelaparan. Bertambahnya buta huruf, pengangguran, kemelaratan, dan huru-hara yang mengancam ketertiban umum di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, lewat apa yang sedang terjadi sekarang, dari dihebohkannya wabah virus corona, muncul teori-teori konspirasi di mana menganggap bahwa bisa saja ini sudah ada agenda dari elit global untuk apa yang dinamakan depopulasi, mengurangi populasi penduduk dunia. Ketua Departemen Genetika di Universitas Negara Bagian Ohio bernama J. Bruce Griffin pernah berkata, kalau umat manusia tidak segera mengambil tindakan, maka akan ada bahaya kelaparan di seluruh dunia pada tahun 1985 dan pemusnahan manusia dalam waktu 75 tahun. Bahaya kelaparan atau malnutrisi ternyata memang benar-benar telah menjadi pandemi dunia atau silent pandemi yang lolos dari perhatian media ataupun headline media-media global. Mungkin kita berpikir bahwa ini tidak akan mempengaruhi kita secara pribadi, tetapi pada tahun 1967, Dr. Stanley F. Yales, Direktur Lembaga Kesehatan Mental Nasional Amerika berkata, pergerakan penduduk dan meningkatnya tekanan-tekanan masyarakat yang serba cepat sekarang ini menimbulkan gangguan emosional yang makin meningkat. Di antara tahun 1960 dan 1965 saja, jumlah psikiater, ahli ilmu jiwa, dan lain-lain pekerja di bidang kesehatan mental meningkat 40%. Jumlah anak muda yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa 7 kali lebih besar kalau dibandingkan dengan persentase mereka dari jumlah penduduk. Kebanyakan dari mereka yang berada di luar rumah sakit dengan tegas menyatakan adanya pengasingan mereka dari masyarakat. Kalau sekarang ini saja kita sudah mengeluh mengenai sulitnya mencari ruang gerak atau merasa jengkel karena didesak dalam masyarakat yang diatur oleh komputer dan yang tidak bersifat pribadi ini, bayangkan bagaimana jadinya 30 tahun lagi. Itu pun kalau kita masih hidup. Dan ternyata apa yang dituliskan oleh pakar akhir zaman yaitu Hal Lindsey itu benar-benar telah terjadi sekarang.
40 atau bahkan 50 tahun dari masa ketika dia menulis buku ini. Orang-orang yang mempelajari biologi penduduk seperti misalnya Paul Ehrlich, seorang profesor di Universitas Stanford dan ahli di bidang ini, merasa pesimis mengenai akhir dunia karena riset yang telah mereka lakukan. Ehrlich misalnya berkata, umat manusia mungkin sedang menghadapi krisis yang terakhir. Apapun tindakan yang dapat kita ambil pada tahap yang sudah lanjut ini tidak akan banyak mencegah kesengsaraan karena kelaparan dan kebobrokan lingkungan pada masa depan. Sekali lagi, perkiraan dari seorang teolog akhir zaman, Hal Lindsey, ini membuktikan bahwa tafsiran-tafsiran yang berdasarkan Alkitab tentang akhir zaman itu benar-benar terbukti terjadi.